Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak, ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 sikal perak, dan bagi perempuan 3 sikal perak. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus 15 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinazarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar itu. Imam harus menentukan nilainya. Jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka apapun daripada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Janganlah ia menggantinya, dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk, atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus. Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam, dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya. Dan seperti penilaian imam, demikianlah jadinya. Dan jikalau orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya. Dan seperti nilai yang ditetapkan imam, demikianlah harus dipegang teguh. Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula. Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga 50 sikal perak. Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal
sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya. Dan jikalau orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap dimilikinya. Tetapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi. Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi Tuhan. Imamlah yang harus memilikinya. Dan jikalau ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel, dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Dalam tahun Yobel, ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Dan segala nilai harus menurut sikal kudus. Sikal itu harus 20 gera beratnya. Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba. Itu milik Tuhan. Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5, dan jikalau tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan, maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang dikhususkan, yang harus ditumpas di antara manusia, tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan, dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan. Hari ini dari kitab Imamat yang terakhir, yaitu pasal 27,
mengenai membayar nazar atau janji kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, diajar untuk mempersembahkan barang-barang tertentu kepada Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Beberapa orang membuat nazar atau janji secara gegabah atau tidak realistis. Oleh karena itu, peraturan-peraturan ini dibuat untuk mendorong agar orang berpikir lebih dahulu sebelum membuat nazar. Karena ada denda 20% atau 1/5 dikenakan bagi hal-hal tersebut yang dibeli kembali dengan uang. Lihatlah ayat 9-10, Tuhan mengajar umat pilihannya bahwa kalau mereka membuat nazar kepada Tuhan, mereka tidak boleh menarik kembali janji mereka. Ya, meskipun ternyata harganya lebih mahal daripada apa yang mereka duga. Tuhan menganggap serius janji kita, komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan mengharapkan kita dapat memenuhi nazar tersebut meskipun sulit. Lihatlah di ayat 33, ada prinsip-prinsip mengenai persembahan korban dan persepuluhan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong sikap hati dan juga tindakan yang benar. Bila seseorang enggan memberi untuk pekerjaan Tuhan, ini menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki hati yang pelit. Tuhan mau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan dengan sukarela. Tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Karena pemberian kita untuk pekerjaan Tuhan berarti kita mengakui bahwa hidup kita dan semua yang ada kepada kita itu adalah pemberian Tuhan. Tuhanlah pemiliknya, kitalah pengelolanya. Sehingga kita berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Mengenai persepuluhan dan persembahan, diatur juga di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kata Ibrani untuk perpuluhan secara harfiah artinya sepersepuluh bagian. Umat pilihan Tuhan diwajibkan memberikan 1/10 dari milik yang Tuhan percayakan kepadanya. Hal ini sebagai pengakuan bahwa Tuhanlah yang memberkati hidup mereka. Ya, persepuluhan harus digunakan untuk keperluan pelayanan pekerjaan Tuhan, juga sokongan bagi hamba-hamba Tuhan, dan untuk menolong orang-orang miskin yang ada di gereja Tuhan. Inti dari persepuluhan adalah pengertian bahwa Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita berutang kepada Tuhan untuk setiap hirupan nafas kita. Jadi, tidak seorang pun yang mempunyai sesuatu tanpa terlebih dahulu menerimanya dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita memutuskan dalam hati kita untuk melayani Tuhan dan bukan melayani uang. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa semua bentuk keserakahan adalah sejenis dengan penyembahan berhala. Kolose 3 ayat 5. Sebab itu kita harus ingat segala milik kita adalah milik Tuhan. Sehingga apa yang ada pada kita sebenarnya bukan milik kita, melainkan dipercayakan Tuhan kepada kita untuk dikelola dengan benar. Muliakanlah Tuhan dengan segala hal yang Tuhan titipkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati supaya kita sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga menjadi orang yang berbahagia.
bahagia. Amin.